Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pemandangan berubah menjadi dunia pegunungan dan awan sekali lagi, tapi kali ini, awan berwarna hitam. Nisuan sedang berdiri di puncak gunung, dan dia ditemani oleh seorang wanita berjubah hitam. Dia sebenarnya 1/6 meter lebih tinggi darinya. Wanita itu sangat cantik, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan keberanian dan ketelitian yang menutupi setiap inci wajahnya. Siapapun yang memandangnya akan tahu bahwa dia adalah satu-satunya ratu tertinggi di seluruh alam semesta. Setiap orang yang dia tatap akan segera terseret ke dalam jurang teror yang jahat. Mata dan senyuman Nisuan hangat dan lembut. Tidak seperti sebelumnya, dia benar-benar kehilangan rahmat supernatural dari Dewa Penciptaan. Orang hampir bisa salah mengira dia sebagai tuan muda yang pertama kali menginjakkan kaki di dunia fana. Saya ingin Anda mengulangi 3 hal yang Anda janjikan kepada saya, Nisuan, perintah wanita itu dengan kaku sambil menatap ke depan. Nisuan tersenyum lebih lebar dan melakukan apa yang dimintanya. Pertama, saya akan mengumumkan kepada alam semesta bahwa Jie Yuan adalah istri saya dalam 30.000 tahun. Kedua, aku akan bertemu denganmu setidaknya sekali setiap tahun tidak peduli seberapa terikatnya aku. Dan yang ketiga, aku tidak akan pernah bertemu Li Su lagi. Hah, wanita itu berbalik sedikit. Kamu tidak melewatkan satu kata pun, jadi menurutku kamu lulus. 2 kondisi pertama, dapat dilonggarkan dengan alasan karena dunia terus berubah, dan ada gelombang takdir yang bahkan Anda dan saya sulit sekali mengubahnya. Tapi Anda harus mematuhi syarat ketiga apapun yang terjadi. Jika tidak, aku akan berubah menjadi orang tua yang kotor. Nisuan memegangi kepalanya dan berbisik dengan hangat. Wanita itu berpura-pura berjuang sebentar sebelum mendengus, "Bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu meskipun kamu berubah menjadi orang tua yang kotor. Aku bahkan mungkin akan membuatmu semakin kotor dan jelek sehingga kamu tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Li Su kesayanganmu." Tentu, janji Nisuan. Saat ini dan saat ini, matanya hanya melihat Jie Yuan dan Jie Yuan saja. Apapun bisa diterima selama kamu berada di sisiku. Bibir Jie Yuan bergetar sesaat. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya berkata, bagian terakhir dari buku terlarang Dewa Iblis akan segera selesai. Ketika saatnya tiba, inti gelap Anda akan terbangun sepenuhnya. Anda akan kehilangan kesempatan terakhir untuk mundur saat itu. Anda dan saya sedang menempuh jalan bitah dan penistaan. Apakah kamu yakin tidak menyesali ini? Tentu saja tidak. Nisuan menatap ke kejauhan dan menyatakan dengan kelembutan dan tekad yang tak terbatas, kami tidak salah. Yang salah adalah penolakan terhadap perubahan, prasangka, dan persepsi yang salah. Jika menyatu denganmu dianggap sesat, biarlah. Apapun hasil akhirnya, saya tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Saat dia mengangkat lengannya, seberkas pedang hitam panjang menonjol dari jarinya. Bagian terakhir dari buku terlarang Dewa Iblis akan diberi nama bidat, dan meskipun pedang terakhirnya belum lengkap, aku akan menamainya, bidat tanpa penyesalan. Itu akan menjadi bukti tekadku. Adegan berakhir di sana. Nisuan mengaku dia tidak akan pernah menyesali keputusannya, namun emosi terakhir yang dia rasakan setelah adegan itu berakhir, adalah penyesalan yang tajam dan menyakitkan. Apa yang membuatmu berubah pikiran, Nisuan? Apa yang Anda lihat? Li Su bertanya begitu kesadaran Yun Ce meninggalkan bayangan jiwa. Nisuan telah menanamkan fragmen ingatannya ke dalam lautan jiwa Yun Ce, sehingga Li Su tidak dapat berbagi pandangan.
Fragmen memori yang ditinggalkan senior Nisuan untukku, jawab Yunce dengan nada berat. Mosu, ini bukan pertama kalinya dia melakukan kontak dengan nama itu, dan kesannya terhadap nama itu sangat samar. Meski begitu, dia hanya mengenal 2 orang di seluruh alam semesta yang memiliki nama keluarga Mo, dan mereka adalah Moe, pemimpin dari 4 dewa pencipta, dan Mosu, orang yang disebutkan dalam catatan kuno alam semesta. Dewa Naga, putra mahkota penghukum surga Mosu luar biasa dalam hal penampilan, temperamen, dan bakat. Tak satu pun anak dewa di alam semesta yang setara dengannya dan kaisar ilahi yang menghukum surga sangat mencintainya. Namun, Mosu melanggar tabu yang tidak boleh dilanggar, jadi Moe secara pribadi menguburkannya di Abyss of Nothingness. Pengabdiannya yang kejam terhadap kebenaran mengejutkan seluruh alam semesta, namun hal itu juga membuatnya mendapatkan pujian dan kekaguman universal. Yunce mengingat kutipan singkat tentang Mosu dan berpikir keras. Dalam ingatannya, kekuatan, status, penampilan, kepribadian, semangat, dan banyak lagi Nisuan berada di puncak semua manusia, namun ia mampu memperlakukan semua kehidupan dengan setara dan tidak dibatasi oleh norma atau aturan apapun. Orang seperti dia seharusnya mati selagi dia masih hidup, kalau memang dia mati. Namun, Nisuan yang ditemui Yunce sudah sangat tua, sangat hancur. Perbedaannya begitu besar sehingga tak seorang pun akan percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Saat ini, Yunce tahu bahwa alasan Nisuan terlihat seperti ini sebelum dia binasa bukanlah karena erosi dari miriad kesengsaraan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh pengabaian diri dan penyiksaan diri yang ekstrim. Adapun Mosu, dia adalah putra mahkota penghukum surga yang disebutkan dalam catatan kuno Dewa Naga, dan tidak diragukan lagi adalah putra yang paling disayangi oleh Kaisar Ilahi penghukum surga. Menurut penggalan ingatan, Moe akhirnya memilih untuk mempercayakan putranya yang berharga kepada Nisuan meskipun memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan pria tersebut. Dia pada dasarnya merendahkan dirinya untuk meminta bantuan mantan saingan cintanya, namun dia tetap melakukannya demi kemajuan putranya. Itu menunjukkan betapa dia menghargai dan mencintai putranya. Jadi kenapa Moe mengeksekusinya dengan melemparkannya ke jurang ketiadaan dengan tangannya sendiri? Pria muda dalam bagian ingatan itu mulia namun bodoh. Lebih tepatnya, dia kaku dan lamban berbicara karena dia dibesarkan untuk menghormati segala macam hukum, aturan, dan adat istiadat. Dia tidak peka terhadap keinginan dasar yang seharusnya menjadi sifat kedua siapapun, dan dia takut melanggar aturan yang tidak disebutkan bahkan ketika dia sedang berbicara. Mosu begitu terkekang sehingga dia hampir tidak sanggup melakukan pelanggaran demi orang yang paling dia kagumi, Nisuan. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan hal yang sangat tabu sehingga ayahnya sendiri tidak punya pilihan selain mengeksekusi putranya yang berharga? Tunggu, mengapa Nisuan secara khusus meninggalkan kenangan ini kepadaku? Mosu, terlempar ke dalam jurang maut. Mungkinkah aku bisa merasakan jiwamu gemetar seperti gempa bumi? Pada saat inilah Li Su mematahkan pemikirannya sekali lagi. Kenangan yang ditinggalkan Nisuan untukmu pasti sangat tidak biasa. Yunce menghembuskan napas perlahan dan berkata, dia memberitahuku sesuatu yang tidak ingin dia katakan padaku, mungkin itu untuk berterima kasih padaku karena telah menjaga Honger dan Yuer. Nisuan telah meninggalkan total 5 fragmen memori di dalam lautan jiwanya. Dia hanya melihat 2 di antaranya karena 3 lainnya disegel. Meskipun segelnya sangat lemah, ingatan itu akan hancur dengan sendirinya jika dia mencoba membacanya dengan paksa.
Ini berarti dia hanya bisa menunggu mereka membuka kuncinya suatu saat nanti. Mungkin Nisuan sendiri tidak yakin apakah dia harus mewariskan kenangan ini bahkan pada saat-saat terakhir. Tetap saja, dua adegan itu saja sudah cukup untuk memperjelas banyak hal. Butuh beberapa saat untuk menghibur Honger dan Yuer. Saat itulah Yun Ce akhirnya membuka matanya di dunia nyata. Lingkungannya masih sunyi senyap, tapi juga sangat berbeda dari sebelumnya. Tanah tempat dia duduk telah runtuh ke dalam lubang yang dalam dan besar. Faktanya, lubang itu sangat besar hingga radiusnya setidaknya 10 km. Anehnya, dasar lubang itu sehalus dan rata seperti cermin. Dia tidak menyangka bahwa kelahiran kembali pembuluh darahnya yang dalam akan memicu bencana alam seperti itu. Keributan ini cukup besar untuk menarik orang, atau lebih mungkin, binatang buas ke area tersebut. Saya harus segera pergi. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dan melesat ke langit. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan perlahan menatap tangannya. Itu karena energinya yang dalam telah merespons keinginannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, alam master ilahi. Saat itu, Yun Ce telah berusaha keras untuk masuk ke alam master ilahi, tetapi tidak berhasil. Dia belum pernah menemui sesuatu yang menyerupai kemacetan sampai dia mencapai puncak alam penguasa ilahi. Sejak itu, sepertinya dia bertemu dengan tembok primal chaos itu sendiri. Tidak peduli apa yang dia coba atau seberapa keras dia mendorong dirinya sendiri, dia tidak dapat maju 1 inci pun lebih jauh. Baru setelah dia memasuki alam surga abadi, dia menyadari bahwa itu mungkin karena vena mendalam dewa jahatnya tidak lengkap. Ketika dia mendapatkan prasasti itu, dia akhirnya mengetahui bahwa tembok itu ditinggalkan oleh dewa jahat, Nisuan sendiri untuk melindungi tatanan primal chaos. Hari ini, setelah dia memasuki jurang neraka dan memperoleh benih dewa jahat yang terakhir, setelah vena mendalam dewa jahatnya akhirnya terlahir kembali, kekuatan yang telah secara paksa dibatasi pada alam penguasa ilahi selama bertahun-tahun akhirnya meledak seperti air dari bendungan yang jebol. Yun Ce telah mencapai terobosannya pada saat yang sama pembuluh darahnya yang dalam berubah menjadi alam semesta, dan prosesnya begitu lancar sehingga dia tidak menyadarinya sampai kejadian tersebut terjadi. Akhirnya, gumam Yun Ce linglung sambil menatap jarinya sendiri. Ini bukan sekadar terobosan baginya. Inilah dia yang akhirnya membuat langkah pertamanya yang sebenarnya di abyss. Dia mengulurkan tangannya. Api, es, angin, dan penerangan muncul di setiap jari. Akhirnya, cahaya kuning yang mendalam muncul di ujung jari kelingkingnya. Dia melepaskan dan mempertahankan 5 elemen sekaligus, dan dia tidak merasakan kesulitan apapun. Dia menutup telapak tangannya dan mematikan semua cahaya dalam sekaligus. Riak-riak jelas muncul di ruang di sekelilingnya. Jadi ini adalah kekuatanku sebagai guru ilahi. Jika saya memiliki kekuatan ini sebelumnya, saya mungkin bisa melawan 11 praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah di alam dewa kilin sendirian dan tanpa menggunakan dewa abu. Apa yang benar-benar mengejutkan Yun Ce bukanlah energinya yang meningkat secara drastis, tapi indranya yang meningkat. Sebelumnya, dia bisa mendeteksi keberadaan dan pergerakan debu jurang, tapi bisa dikatakan relatif kabur. Sekarang, dia bisa merasakan setiap gumpalan, bukan setiap titik debu jurang yang ada di ruang sekitarnya. Jika dia menarik jangkauan persepsi spiritualnya dan memusatkan perhatian pada indranya, dia bahkan bisa merasakan lintasan debu jurang dengan jelas. Yun Ce hendak pergi, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan menutup matanya. Dia tidak akan menggerakkan satu otot pun untuk waktu yang lama.
Dia berkonsentrasi seolah-olah sedang memasuki kondisi pencerahan yang aneh. Bahkan Li Su pun tidak berani mengganggu konsentrasinya. Pada saat itulah terdengar suara robekan dari suatu tempat. Siluet abu-abu melompat keluar dari kabut abu-abu, mengeluarkan teriakan aneh, dan langsung menerkam punggung Yun Ce. Itu bertujuan untuk hatinya. Yun Ce tetap di tempatnya seolah dia tidak bisa mendeteksi serangan itu. Ketika siluet abu-abu itu berada sepertiga meter dari punggungnya, sebuah tangan tiba-tiba menangkap tengkoraknya. Tangan itu muncul begitu cepat hingga hampir terlihat seperti ada dalam sekejap. Siluet abu-abu membeku di udara seolah waktunya telah membeku. Satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya adalah kabut abu-abu yang muncul dari tubuhnya. Yun Ce perlahan berbalik menghadap makhluk yang baru saja ditangkapnya. Jadi ini, apakah binatang neraka? Binatang jurang itu berbentuk seperti serigala dan panjangnya hanya 1,7 meter. Karena seluruhnya tertutup kabut abu-abu, ia menyerupai hantu serigala yang sedang membakar api penyucian abu-abu. Satu-satunya bagian yang dapat dikenali dari binatang jurang itu adalah siluetnya, dan matanya yang menari dengan cahaya keabu-abuan yang menakutkan. Dilihat dari aura destruktifnya, monster jurang ini mungkin setara dengan Divine Sovereign tingkat menengah. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan terkejut jika binatang jurang itu bisa membuat kulitnya penyok. Masih memegangi tengkorak binatang jurang itu, dia menyuntikkan energi dalam dan energi jiwanya ke seluruh tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, dia perlahan menyipitkan matanya yang berkedip. Bang! Ada ledakan lembut, dan binatang jurang itu tiba-tiba meledak. Itu menumpahkan banyak debu jurang dan sejumlah besar darah dan darah kental. Ini membuktikan bahwa daging dan darahnya masih ada. Ia baru saja mengalami semacam mutasi akibat terkikisnya debu jurang. Daging dan darah manusia pada akhirnya akan musnah. Pengaruh debu jurang pada manusia dan binatang jelas berbeda. Adapun mengapa binatang buas berubah menjadi binatang jurang ketika manusia tidak? Yun Ce mengusap bola hitam pekat dari udara. Itu adalah pelet yang dalam dari binatang yang dalam dan setara dengan pembuluh darah yang dalam pada manusia, tapi yang ini benar-benar terkorosi oleh debu jurang. Itu tampak seperti sulur-sulur hitam yang membungkus seluruh pelet yang dalam. Kabut abu-abu yang muncul dari sana begitu tebal hingga hampir gelap gulita. Alis Yun Ce tiba-tiba bergetar hebat. Ini mungkin adalah inti jurang yang dibicarakan Yun Si. Dia telah menggunakan debu jurang tebal yang dikeluarkannya untuk menghancurkan wajahnya sendiri. Sekali lagi, Yun Ce membeku di tengah jalan. Dia hanya mencengkeram inti jurang dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Bahkan Li Su tidak tahu apa yang dia rasakan. Sobekan. Bayangan lain muncul dan langsung menerkam Yun Ce. Kali ini, Yun Ce bereaksi dengan cepat, tapi bukannya membunuh atau menangkap binatang jurang itu, dia hanya mengalihkan pandangannya ke sana. Binatang jurang ini terlihat sangat mirip dengan yang dia bunuh sebelumnya, tapi aura penghancurnya jauh lebih lemah. Itu hanyalah Raja Ilahi. Yun Ce masih tidak bertindak ketika benda itu sudah berada dalam jarak 30 meter darinya. Dia hanya menatap bayangan yang mendekat dengan cepat dan melakukan segala yang dia bisa untuk menyelipkan persepsi ilahi ke dalam inti jurangnya, dan setiap gumpalan debu jurang di dalamnya. Bayangan itu tiba-tiba melambat drastis. Api mengerikan di matanya juga mulai bergoyang secara tidak wajar. Bahkan kabut abu-abu di sekitar tubuhnya berkedip-kedip liar seolah-olah diterbangkan badai. Tidak hanya melambat, pergerakannya jelas tidak terlalu bermusuhan dibandingkan sebelumnya. Ketika jaraknya 1 meter dari Yun Ce, akhirnya berhenti total.
Binatang buas jurang tidak memiliki kesadaran apapun. Satu-satunya hal yang mereka miliki adalah naluri untuk menghancurkan. Ini adalah akal sehat yang diajarkan kepada semua orang di Abyss sejak mereka lahir. "Kamu, benarkah kamu?" seru Li Su dengan tidak percaya. Intinya, debu jurang adalah kekuatan kepunahan. Itu adalah kekuatan yang berada di luar jangkauan akal sehat. Namun, binatang jurang ini telah menghentikan nalurinya untuk menghancurkan, di hadapan Yun Ce. Pada saat itulah Yun Ce perlahan mengulurkan tangannya. Gerakannya sangat lambat dan kaku bahkan jika dibandingkan dengan manusia biasa. Otot-otot wajahnya juga mengerut seolah-olah dia sedang melawan semacam perlawanan atau rasa sakit yang hebat. Dia memfokuskan hampir seluruh energi jiwanya pada inti binatang jurang itu. Seolah-olah dia sudah gila, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyentuh debu jurang yang tampaknya tak terbatas yang padat di dalamnya. Dia tidak mengangkat lengannya karena dia ingin. Itu adalah gerakan instingtual. Saat lengannya terangkat sepenuhnya, binatang jurang itu tiba-tiba berputar dan lari ke arah yang berlawanan. Itu tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menghilang ke dalam kabut di depan. Penglihatan Yun Ce tiba-tiba berubah menjadi hitam saat ia menyentuh tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya basah oleh keringat dingin. Namun, dia menopang dirinya dan tiba-tiba mengeluarkan tawa kecil yang mengganggu. Hehehe, hahaha. Apa kamu baik-baik saja? Li Su bertanya dengan sedikit cemas. Aku baik-baik saja, jawab Yun Ce dan bangkit kembali, meski bibirnya masih melengkung membentuk senyuman. Saya baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa itu saja. Bisakah kamu mengendalikan monster jurang sekarang? Dia telah mengatakan hal yang paling mengejutkan dengan suara yang paling lembut. Belum. Yun Ce menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menyangkal kemungkinan itu. Tetapi hari itu tidak lama lagi. Li Su tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Selangkah demi selangkah. Yun Ce menatap ke kejauhan, tapi cara dia memandang kabut tak berujung benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hal pertama yang pertama, saya harus mencari tempat aman lain untuk memurnikan asal mula dewa, darah asal, dan sumsum asal yang ditinggalkan Dewa Kilin untuk saya. Juga, Jalan Agung Sang Buddha akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Sudah waktunya tubuh saya mengalami transformasi. Menurut catatan Jalan Agung Sang Buddha, 6 alam pertama dapat dikembangkan oleh manusia. Tapi mulai dari yang ketujuh, hanya tubuh dewa yang mampu menahan kekuatannya. Sepertinya aku akan tinggal di kabut tak berujung untuk waktu yang sangat lama. Awalnya, dia hanya akan tinggal di kabut tak berujung sebentar. Dia akan pergi setelah dia menyerap benih tanah. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk memulihkan energi mentalnya yang terkuras, Yun Ce bersiap untuk pergi. Pada saat itulah dia tiba-tiba melirik lengan kirinya. Entah kenapa, dia merasa ada kekuatan tertentu dalam garis keturunannya, telah mengalami semacam transformasi. Dia mengangkat lengan kirinya dan memanggil Deep Handle miliknya. Saat berikutnya, dia membeku di tengah jalan. Di keluarga Yun, Deep Handle terlemah berwarna merah, dan yang terkuat berwarna ungu. Pegangannya yang dalam adalah yang paling unik dari semuanya karena berubah dari merah terlemah menjadi ungu terkuat seiring bertambahnya kekuatannya. Menurut catatan keluarga mereka, sebenarnya ada tingkatan lain di atas ungu. Itu adalah pegangan emas yang dikatakan mampu menahan 100% kekuatan penggunanya. Namun, orang yang meninggalkan catatan ini sendiri menyatakan bahwa ini hanyalah legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya.
Yun-che tahu dia telah memanggil pegangannya yang dalam. Dia bisa dengan jelas melihat keberadaannya. Namun, matanya tidak dapat melihat pegangan mendalamnya sama sekali. Pegangan dalam yang tidak berwarna. Belum pernah ada pegangan dalam yang tidak berwarna di keluarga Yun dari alam iblis ilusi atau klan Yun pegangan surgawi dari wilayah ilahi utara. Bahkan tidak ada rumor tentang hal itu, apalagi rekornya. Dengan kata lain, ini adalah pegangan mendalam yang tidak diketahui milik Yun-che dan Yun-che saja. Satu hal yang segera dia perhatikan adalah aura yang dilepaskan oleh pegangan mendalam itu. Dengan satu pemikiran, dia mengubah pegangan dalam itu menjadi bentuknya sendiri. Berbeda dengan sebelumnya, pegangan mendalamnya tampak persis sama dengan Yun-che, baik itu penampilannya, auranya, atau apapun. Dengan kata lain, Deep Handle tak berwarna yang berevolusi ini mampu menahan 100% kekuatannya. Yun-che terus menatap pegangan yang dalam sejenak ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera mengaktifkan Hell Monarch. Ekspresi dan warna matanya tetap sama meskipun dia mengaktifkan Hell Monarch. Tidak ada tanda-tanda energinya yang dalam akan mengamuk juga. Itu berubah dari tenang dan bahkan menjadi kuat dan kaya, dan dia tidak bisa merasakan tekanan apapun pada tubuhnya sama sekali. Rasanya sealami dan semudah bernapas. Ini berarti dia sekarang dapat mempertahankan Raja Neraka secara permanen. Sayangnya, aura kembarannya memang berubah, tapi jumlah kekuatan yang bisa ditanggungnya sama seperti sebelumnya. Itu tidak didukung oleh seni heretik God sama sekali. Impiannya untuk melakukan gangbang pada semua musuh di masa depan dengan pegangannya yang dalam padam begitu saja. Pada akhirnya, cara terbaik untuk memaksimalkan kekuatan tempur dari pegangannya yang dalam adalah manifestasi dewa. Jelasnya, entitas apapun yang dia wujudkan dengan pegangan mendalam barunya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekecewaan itu berlangsung lebih lama ketika dia tiba-tiba menyipitkan matanya lagi. Dari semua hal baru yang ditunjukkan oleh pegangan mendalam barunya sejauh ini, yang dia rasakan paling jelas adalah hubungannya dengan darah dan jiwanya. Itu juga merupakan perubahan kualitatif. Dia belum mengujinya, tapi dia yakin jangkauannya telah meningkat secara besar-besaran. Pegangan iblis, Li Su berbisik, aku tidak ingat ras iblis mana yang berasal, tapi mengingat betapa istimewa dan kuatnya kekuatan garis keturunannya, ia pasti berasal dari iblis tingkat menengah ke atas. Yun-che tidak menanggapi renungannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan ke arah dahi pegangan dalam dan menghancurkan inti jurang di tangannya. Debu jurang yang tebal segera tumpah ke tempat terbuka seperti air, dan Yun-che dengan sadar menariknya untuk menyelubungi setiap inci tubuh pegangannya yang dalam. Sepertinya dia menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Tak lama kemudian, siluet dan bahkan auranya hampir tertutup sempurna oleh debu jurang. Yun-che menyaksikan pegangannya yang dalam diam-diam saat matanya berkedip dengan kilatan gelap dan jahat. Lama kemudian, dia akhirnya menarik lengan dan pegangannya yang dalam juga. Tanpa bimbingannya, debu jurang yang dia kumpulkan secara alami tersebar ke sekeliling. Yun-che sendiri dengan cepat pergi dan menghilang ke dalam kabut kelabu. Waktu terus berlalu. Wilayah ilahi utara, alam pencuri jiwa. Chi Wuyao memeriksa tumpukan buku dan prasasti compang camping dengan jiwa iblisnya, dan seperti sebelumnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada saat inilah seseorang merobek penghalang isolasi suara yang dia pasang dengan kasar. Kemudian, pergelangan kaki berwarna putih susu yang dilapisi kain sutra emas memasuki pandangannya. Ratu Iblis, orang-orang panik, dan dunia sedang kacau saat ini. Tapi alih-alih menjalankan tugasmu,
Kamu malah bersembunyi di kamar sambil membaca catatan kuno yang bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak cukup bodoh untuk mempercayainya. Jika kamu tidak segera muncul, aku khawatir seseorang akan mulai berpikir bahwa kamu telah terjun ke jurang maut bersama Yun Che. Qiu Yao bangkit dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Beri saja apa yang aku minta. Tidak perlu berbasa-basi. Qianye Yinger mendengus dan melemparkan cincin spasial emas ke tangan Qiu Yao. Lain kali, kirimkan saja seseorang untuk membawakanku barangnya, goda Qiu Yao sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu mengapa Qianye Yinger muncul secara langsung. Sudah 20 hari, gumam Qianye Yinger. Mata emasnya tiba-tiba kehilangan kilau indahnya dan menjadi kabur serta putus asa. Sudah 20 hari sejak Yun Che jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Dengan asumsi gelombang hitam waktu tetap konstan, dia pasti menghabiskan lebih dari setengah tahun di Abyss. 20 hari adalah waktu yang sangat singkat. Namun, hatinya belum tenang sedetik pun selama ini. Mengatakan bahwa dia merasakan dorongan untuk melompat ke Abyss setelah dia adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Namun setiap kali dia hendak mengambil langkah, alasannya akan segera menariknya kembali. Ditambah lagi, Abyss of Nothingness dijaga oleh Jie Xin dan Jie Ling. Lagi pula tidak mungkin dia bisa mendekat. Meskipun aku memberinya 80% jiwa Kaisar Iblis Nirwana milikku, aku tidak dapat mendeteksinya sedikit pun pada napas kedua setelah dia melompat ke jurang maut. Qiu Yao berkata perlahan, aku khawatir kamu akan melakukannya, hanya menemukan kekecewaan dariku. Jika Anda tidak bisa menenangkan diri, saya sarankan Anda menginvestasikan sumber daya alam Dewa Brahma Monarch ke dalam rekonstruksi alam Dewa Bulan. Mengapa? Qianye Yinger mengerutkan kening dengan ekspresi rumit di wajahnya. Qiu Yao tersenyum. Karena akhir paling sempurna yang bisa kubayangkan untuk petualangan ini, adalah dia kembali ke Primal Chaos bersama Xia King Yue. Qianye Yinger berbalik sehingga Qiu Yao tidak bisa melihat matanya. Aku bisa membangun kembali sejuta alam Dewa Bulan, tapi apa menurutmu dia akan memaafkanku atas perbuatanku? Dengan asumsi mereka kembali bersama, Qiu Yao tidak menjawabnya. Dia tidak bisa. Lagi pula itu tidak penting. Qianye Yinger menoleh ke belakang. 5 tahun. Itu yang kamu janjikan padaku. Jika dia tidak kembali dalam 5 tahun. Kalau begitu aku akan terjun ke jurang ketiadaan bersamamu, jawab Qiu Yao segera. 5 tahun adalah 50 tahun di Abyss dan kali berikutnya lorong itu dibuka sekali lagi. Jika Yun Che belum kembali saat itu, maka mereka akan tahu bahwa Yun Che telah gagal dalam misinya. Bahwa akhir terburuk akan menimpa mereka. Tapi jangan khawatir, saya yakin dia melakukannya dengan sangat baik saat ini. Ini baru setengah tahun di Abyss, tapi dia mungkin sudah berdiri di ketinggian yang tidak bisa kita bayangkan. Qiu Yao menghibur Qianye Yinger dan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah laki-lakiku. Dia tidak akan dihancurkan oleh jurang maut belaka. Tidak, dia laki-lakiku yang pertama. Qianye Yinger mencemooh, kamu mungkin ratunya, tapi aku yang menangkapnya terlebih dahulu. Itu adalah argumen yang sangat kekanak-kanakan, tapi argumen tersebut membuat Qiu Yao tersenyum. Omong-omong, apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari? Qianye Yinger bertanya. Percakapan mereka memberinya sedikit kenyamanan. Qiu Yao menggelengkan kepalanya. Tidak, dan sejujurnya, meskipun aku menemukan sesuatu, aku tidak akan bisa memberitahunya tentang hal itu. Saya tidak bisa tenang sampai saya menemukan jawabannya. Qianye Yinger memeluk payudaranya yang lembut dan sehat dan bertanya dengan acuh tak acuh,
mengapa kamu begitu yakin bahwa Raja Neraka pastilah iblis kuno? Karena cermin neter dan mutiara iblis, jawab Qi Wuyao sederhana namun singkat. Qianye Yinger mengangkat alisnya dan menjawab dengan santai, jika kamu bertanya kepadaku, menurutku Raja Neraka memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi dewa kuno. Bahkan, mereka mungkin ada hubungannya dengan ras Dewa Brahma Monark. Oh, Qi Wuyao semakin tertarik. Dan mengapa kamu mengatakan itu? Ingat pria bernama Nan Zhaoming itu? Qianye Yinger berkata perlahan. Mu Suanyin dan aku bentrok sebentar dengannya sebelum kamu muncul. Kami sama sekali bukan tandingannya. Kemudian, Qianye Wugu menyerangnya untuk memberi waktu bagi Mu Suanyin dan saya untuk melarikan diri, dan tanggapan Nan Zhaoming, seperti seseorang telah membekukannya di tempatnya. Dia sama sekali tidak mencoba memblokir serangan Qianye Wugu. Pupil Qi Wuyao tiba-tiba mengecil. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu karena putus asa, tetapi sekarang setelah memikirkannya, reaksi Nan Zhaoming jelas terkejut dan takut. Itu juga bukan keterkejutan dan ketakutan biasa. Qianye Yinger melanjutkan, Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang menyebut diri mereka pengawal atau semacamnya, jadi menurutku mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai bawahan Raja Neraka. Menimbang bahwa mereka melayani praktisi mendalam terhebat di jurang neraka, namun sangat ketakutan hingga mereka benar-benar kehilangan akal untuk sesaat, mau tak mau aku bertanya-tanya apakah cahaya mendalam Raja Neraka mirip dengan cahaya Brahma. Qi Wuyao mengerutkan wajahnya hingga mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Qianye Yinger memutar matanya ke arahnya, aku bahkan tidak bisa bernapas saat mencoba melarikan diri dari keduanya, dan setelah itu, kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Qi Wuyao terdiam untuk waktu yang sangat lama. Pada saat inilah dia tiba-tiba teringat gumaman Qianye Wugu dan Qianye Bingzu ketika mereka berencana menyelamatkan Yun Ce. Ingat bagaimana tindakan keduanya saat kita melepaskan cahaya keemasan Brahma. Jika beruntung, kita mungkin bisa mengejutkannya juga. Pada saat itu, Mo Beichen benar-benar mencekik leher Yun Ce, dan dia terlalu sibuk memikirkan untuk menyelamatkan Yun Ce sehingga tidak memikirkan kata-kata mereka sama sekali. Setelah itu, pelarian tanpa henti yang akhirnya mengarah pada pertempuran terakhir melawan Mo Beichen. Akibatnya, baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah melewatkan petunjuk penting. Brahma, Qi Wuyao mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berpikir keras. Bagaimana para Brahma mengendalikan Nether Mirror? Apakah aku salah? Sepertinya aku berhasil membuat pikiranmu kacau balau. Itu saja sudah sepadan dengan perjalanannya. Qianye Yinger berbalik. Selamat bersenang-senang. Jika jiwa iblismu merasakan sesuatu, pastikan untuk segera memberitahuku. Qianye Yinger baru saja hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba, Qi Wuyao memanggilnya dengan linglung. Ras Dewa Raja Brahma, Dewa Bintang, Dewa Bulan, dan banyak lagi, mereka semua adalah dewa yang bertugas di bawah Kaisar Ilahi Penghukum Surga di zaman kuno. Mereka semua meninggalkan kekuatan dan warisan mereka, jadi mengapa Kaisar Ilahi yang menghukum surga tidak meninggalkan apapun? Qianye Yinger berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung. Jadi, hanya dewa jahat dan Kaisar Iblis pemalu surga yang meninggalkan warisan. Saya kira jiwa Kaisar Iblis Nirwana Anda hampir tidak dihitung sebagai satu, tetapi tidak ada dewa pencipta atau Kaisar Iblis yang meninggalkan apapun. Apa yang aneh tentang itu? Ini tidak sama. Qi Wuyao menggelengkan kepalanya perlahan. Dari 4 dewa penciptaan dan 4 Kaisar Iblis, dewa pencipta kehidupan mati karena penyergapan 3 Kaisar Iblis,
dan 3 kaisar iblis dan dewa ketertiban penciptaan semuanya mati karena kesengsaraan segudang. Mereka tidak pernah punya waktu untuk meninggalkan apapun. Adapun jiwa kaisar iblis nirwana milikku, itu tidak dihitung sebagai warisan. Itu hanyalah asal mula jiwa yang tidak ternoda yang berhasil dikeluarkan oleh kaisar iblis nirwana sebelum dia benar-benar termakan oleh segudang kesengsaraan. Dewa jahat adalah mantan penguasa mutiara racun langit, dan memiliki ketahanan unik terhadap racun pamungkas yang dihasilkan darinya. Tentu saja, dia punya cukup waktu untuk meninggalkan warisan yang layak. Kaisar Iblis pemalu surga kembali ke Primal Chaos dan memberikanmu dan Yunce darah iblisnya. Dia juga meninggalkan bencana kegelapan abadi untuk kita. Ini membuktikan bahwa kekuatan dan garis keturunan Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis dapat diturunkan. 3 Kaisar Iblis dan 2 Dewa Pencipta meninggal mendadak, sehingga tidak punya waktu untuk mewariskan warisan mereka. Tapi Kaisar Ilahi yang menghukum surga, dia adalah Dewa Pencipta yang meninggal karena dia mencapai akhir masa hidupnya. Dari semua orang, dialah orang yang paling banyak waktu meninggalkan warisan. Namun menurut catatan kuno, tidak pernah disebutkan bahwa ia memiliki penerus. Sampai hari ini, kami belum pernah menyaksikan apapun yang menyerupai warisan ilahinya. Kepala Kianye Yinger penuh dengan kekhawatiran dan membayangkan skenario mengenai penderitaan Yunce, jadi dia tidak terlalu peduli dengan misteri ini. Dia menjawab sembarangan, mungkin karena dia tidak mau. Dia, konon, adalah dewa penciptaan yang paling agung di antara semuanya. Mungkin dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang pantas menjadi penerusnya, dan kekuasaannya lebih baik hilang selamanya. Jelas tidak ada pemikiran apapun di balik jawaban Kianye Yinger. Bahkan bisa dikatakan itu sangat tidak masuk akal. Namun, jawabannya membuat Qi Wuyao terlihat kaget. Reaksi Qi Wuyao yang tidak biasa membuat Kianye Yinger mengerutkan kening. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ratu Iblis tidak memberinya jawaban. Kianye Yinger mengikuti pandangannya ke sebuah prasasti compang camping yang ditutupi jejak kuno yang gelap. Qi Wuyao secara khusus menempatkannya di penghalang kecil. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa prasasti itu, hanya saja prasasti itu cukup kuat untuk bertahan selama jutaan dan jutaan tahun. Sebagian besar teks pada prasasti tersebut buram, tetapi bukan karena prasasti tersebut terkikis seiring berjalannya waktu. Jelas sekali bahwa seseorang sengaja menghapusnya. Namun ada 3 kata yang tidak terhapuskan. Mereka masih dapat dikenali sampai hari ini.